Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan mempersatukan kita kembali dalam persekutuan yang indah. Dan saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencana Allah. Karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau berbicara kembali mengenai firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, berbicara tentang mempersembahkan hidup. Saudara tahu tidak, bahwa saya tidak pernah terfikir sama sekali untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu. Tidak pernah sekalipun. Dulu ketika tamat SMA, yang ada di dalam pikiran saya mau menjadi seorang jaksa. Saya sempat kuliah di Fakultas Hukum. Saya mau menjadi seorang jaksa. Dan setiap hari cukup sederhana alasan saya. Setiap hari sebelum saya masuk kantor, saya harus datangi tempat-tempat penjara, saya memberitakan firman Tuhan. Sangat simpel sekali. Saya bisa melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil saya. Walaupun saya jatuh bangun. Berkali-kali saya ingin meninggalkan Tuhan. Berkali-kali saya menolak panggilan Tuhan. Tapi tidak bisa. Berkali-kali saya jatuh bangun. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Karena memang Tuhan memanggil saya, saudara-saudara. Bahkan di usia saya sekarang ini, rasanya kalau tidak melayani Tuhan, ada sesuatu yang hilang dari hidup saya. Nah, saudara-saudara, inilah maksudnya mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mungkin saudara dipanggil sebagai pengusaha, mungkin saudara dipanggil sebagai seorang petani, mungkin saudara dipanggil sebagai seorang dokter, dan sebagainya. Bisa saja. Dan firman Tuhan mengatakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena itu kita harus mempersembahkan hidup kita dengan profesi kita, dengan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah berpikir, rasanya hidup saya ini tidak berkenan kepada Tuhan. Terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Terlalu banyak orang yang terluka karena saya. Tapi kata Tuhan, persembahkanlah hidupmu. Kalau saja Tuhan mau memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita, tidak ada seorang pun yang berkenan di hati Tuhan. Sebab apalagi Tuhan berkata di Yesaya pasal 64 ayat 6. Segala kebaikan kami saja pun di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Jadi walaupun kita mau berbuat baik sebaik apapun, walaupun kita mau berbuat amal sebesar apapun amal kita, itu tidak bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Tidak bisa. Karena kita sudah hidup di dalam dosa. Tabiat dosa itu ada di dalam diri kita. Tetapi kalau Tuhan di dalam keberdosaan kita ini, Tuhan masih mau memakai kita menjadi alat di tangan Tuhan. Itu artinya Tuhan betul-betul memberikan kepada kita anugerah yang besar. Karena engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Jadi karena itu syukurilah apa yang engkau bisa berikan kepada Tuhan. Syukurilah apa yang bisa engkau perbuat kepada Tuhan. Sekecil apapun itu menurut anggapanmu, tetapi di hadapan Tuhan begitu besar sekali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang terkadang kala membuat kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa mengetahui manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang mulia, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau dunia menarik hidup kita, kita sama dengan dunia. Tetapi walaupun dunia menarik kita, tapi kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan,
kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun kita betul-betul berada di tengah-tengah dunia. Dunia tidak bisa menguasai kita karena kita milik Tuhan. Nah, saudara-saudara, artinya dunia tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Saudara masih ingat ada sebuah segitiga. Segitiga itu disebut sebagai Bermuda, segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda ini ada di wilayah-wilayah tertentu. Jadi ketika pesawat lewat di segitiga Bermuda itu, tiba-tiba saja bisa ditarik ke bawah. Karena ketika pesawat itu masuk di dalam zona itu, zona segitiga Bermuda itu, dia memiliki medan magnetik yang begitu kuat sekali, menarik pesawat itu sampai jatuh ke bawah. Saudara pernah berpikir, kenapa pada saat ada kendaraan melintasi rel kereta api, terkadang-kala sering macet pas di rel itu. Padahal kereta api sudah mau dekat. Itu karena akibat gesekan ban kereta api itu dengan rel yang ada itu menimbulkan medan magnetik sehingga membuat mesin kendaraan kita itu mogok seketika. Ada sebuah daya tarik yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, dunia juga seperti itu. Dunia memiliki daya tarik yang luar biasa. Mau merusak hidup kita, mau menghancurkan hidup kita. Tetapi ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, engkau akan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang kudus di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan, dan yang suci di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita komitmen di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita mau mempersembahkan hidup ini dengan sesuatu hal yang sia-sia, yang menyakitkan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih melihat hidup kita. Hari ini saudara-saudara, kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita motivasi supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Shalom.